Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatan yang telah selalu dan senantiasa Allah Jalla wa ala berikan kepada seluruh makhluknya, yang beriman ataupun tidak beriman. Dan ini salah satu besarnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk kenikmatan yang Allah Jalla wa ala akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah di atas keimanan. Maka Allah Jalla wa ala setelah mewasiatkan kepada kita wasiat tentang ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalaulah kita mati, matilah dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah Jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Dan banyak di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fid din wa akhwati fillah, alaikum rahimani wa rahimakumullah taala. Karena banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan tidak ada satupun dari makhluknya mampu untuk menghitungnya. Yang kita sadari ataupun kita tidak sadari, yang kita syukuri ataupun sebagian mungkin kita kufuri. Ketahuilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah memberikan kepada kita semuanya, dan kita mempunyai kewajiban untuk mensyukurinya. Sebagaimana Allah Jalla wa ala berfirman, washkuruli wa la takfurun. Hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan janganlah kalian kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut yang setia, pengikut yang senantiasa istiqamah, pengikut yang senantiasa sabar, pengikut yang selalu dan senantiasa tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat dunia pada saat ini banyak manusia meninggalkan sunnah dengan alasan perkara tersebut adalah sunnah. Sedangkan di satu sisi ketika ditanyakan kepadanya, apakah anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun orang yang beriman mengatakan tidak mencintainya. Kalaulah ditanyakan kepada orang-orang beriman, apakah anda menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, tidak ada satupun di antara kita mengatakan bahwa tidak menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan suri tauladan. Kita semua sepakat. Tetapi tidak semuanya mereka untuk ridho, mereka rela, mereka setia untuk selalu dan senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi telah mengingatkan kepada kita semuanya, berpegang kepada sunnah beliau ibaratkan berpegang bara api, yang di saat pada manusia mengkucilkan, sebagian manusia menghina, maka Nabi SAW juga berpesan, agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan pulang dalam keadaan asing. Maka Nabi SAW berpesan, fatubal lil ghuraba. Maka kata Rasulullah SAW, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Di saat manusia tersebut menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka duduk bersimpu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia lalai dengan ilmu agama, mereka berusaha untuk mendekatkan, untuk mengharapkan agar Allah Jalla wa ala mengangkat derajatnya dengan ilmu agama.
sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azani wa yakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Pada kesempatan ini, waktu yang singkat, saya pribadi untuk menasihatkan kepada diri pribadi dan untuk kita semuanya, untuk sedikit mengingat, dan mungkin pembahasan ini tak kala disampaikan kita telah mengetahui antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Kalaulah ada satu pertanyaan dilontarkan, yang mana nikmat yang kekal, dunia atau akhirat, kita sepakat menjawabnya adalah nikmat yang kekal adalah akhirat. Kalaulah ada pertanyaan, apakah nikmat dunia ini akan sirna? Semua kita sepakat, kita tahu itu semuanya, bahwa kenikmatan dunia itu akan sirna. Seluruh kenikmatan dunia kita akan tinggalkan. Walaupun kita belum mendengarkan dalil dari Al-Quran, walaupun kita belum mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, kita telah mengetahui itu semuanya. Dunia sementara, akhirat adalah yang abadi. Sampai ayat-ayat yang sering dibaca imam, yang mungkin tidak ada sedikit, mungkin ada sebagian dari kita, mungkin bukan sedikit, banyak kita menghafal ayat ini tanpa menghafal. Seringnya imam membaca, seringnya kita mendengar, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat tersebut adalah lebih kekal daripada dunia. Ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering kita membacanya, dan kita semuanya telah mengetahui itu semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'la, tak kala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebutkan dalam surah Ad-Duha, akhirat lebih baik daripada dunia, akhirat lebih kekal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala manusia lebih condong kepada dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat, tak kala manusia tersebut adalah condong kepada dunia, mereka akan mengabaikan akhirat. Tak kala mereka akan condong kepada akhirat, mereka mengabaikan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fatiru ma yubqa ala ma yufna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah yang kekal daripada yang fana. Semua kita telah sepakat dan kita semua mengetahui. Tetapi dunia yang sering melalaikan kita, dunia sering melupakan kita, dunia sering membuatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang semangatnya kita untuk mencari kehidupan dunia lebih mengandingkan kita ingin selamat untuk menuju ke kehidupan akhirat. Sedangkan juga kita semua telah tahu, tak kala kita menyolatkan saudara kita, tak kala kita menyolatkan orang yang kita cintai, kita mungkin ikut serta memandikan, kita ikut serta mengkafankan, sampailah kita mengiringnya sampai ke liang lahat. Kita tahu satu saat kita juga akan seperti ini. Kita tahu itu semuanya. Kita semua sepakat kita tidak akan pernah kekal di dunia ini. Kita semua telah mengetahui, sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa kata Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kematian. Sampai Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kaitan tentang kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal tersebut tiba kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun sedikit bisa memajukan maupun memundurkan. Nah, ikhwana ajakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Ada ucapan yang masyhur, yaitu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa beliau katakan? Wa inna dunya qad irtahalat mudbiratan. Sesungguhnya dunia akan ditinggalkan di belakang. Dunia kita akan tinggalkan. Seseorang yang mempunyai rumah yang megah, satu saat mereka akan tinggalkan. Seseorang yang mempunyai anak yang mencintainya, istri yang mencintainya, sebaliknya suami yang mencintai istri dan seterusnya, semua akan meninggalkan. Satu saat kita akan temukan hari yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang tidak akan bermanfaat lagi harta kita,
yang tidak akan bermanfaat lagi anak kita, yang tidak akan bermanfaat lagi jabatan kita, yang tidak bermanfaat lagi teman-teman kita. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang datang dengan hati yang salim, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selalu dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu dan senantiasa condong kepada akhirat, hati yang selalu dan senantiasa untuk mengingat kematian dan mempersiapkan untuk menuju negeri yang abadi tersebut. Mereka adalah orang yang selamat. Semua kita akan tinggalkan. Dan itu semua kita sepakat. Wal akhiratu qad qurribat mukbilatan. Dan beliau mengatakan sedangkan akhirat begitu dekat dijumpai di depan. Tidakkah kita lihat waktu hari demi hari akan bertemu lagi pekan? Pekan bertemu pekan akan berganti bulan. Bulan berganti bulan akan bertemu tahun. Sampai saat ini kita telah di bulan Rajab, perasaan baru bulan-bulan berapa bulan yang lalu kita puasa. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menemui bulan Ramadan, yang walaupun tidak ada satu kepastian kita akan menemui bulan Ramadan, menunjukkan cepatnya berlalu dan akhirat akan terus dan senantiasa mengejarkan kita. Umur kita akan senantiasa berkurang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, a'maru ummati baini 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 yang lewat sedikit. Walaupun kita tidak ada, pasti akan bertemu Ramadan kali ini. Begitulah akhirat. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, walikulli wahidatun minhuma banau fakunu min abnail akhirah. Setiap dunia dan akhirat tersebut mempunyai anak-anak. Sembul pertanyaan kita, anak dunia atau anak akhirat? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, fakunu min abnail akhirah. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abnaid dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yaum amalun. Sekarang waktunya kita beramal. Sekarang berbuatlah apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan solat, lakukan solat. Jaga solat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Sekarang waktunya beramal. Wala hisab. Dan saat ini tidak akan dihisab. Waghadan hisabun wala amal. Nanti yaitu di akhirat adanya hisab, amal sudah tidak berlaku lagi. Mau salat apapun kita, mau puasa bagaimanapun kita, mau sedekah apapun sebanyak mungkin, tidak akan lagi dihitung satu kebaikan ketika terjadi hari kiamat. Ikhwana ajakum rahimin rahimakumullah taala. Nasihat yang ringkas disampaikan Ali bin Abi Thalib, mengingatkan kepada kita semuanya. Setelah beliau mengingatkan kepada kita kaitan tentang dunia dan akhirat, dunia kita akan tinggalkan seluruhnya. Sekaya apapun manusia, sehebat apapun jabatannya, setinggi apapun kehidupannya, satu saat mereka akan tinggalkan. Kalaulah kita berbicara, ada seseorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah. Dari semua harta tersebut ada tanah, ada rumah, ada emas, permata dan seterusnya. Jangan kita berbicara banyak. Satu dari kaitan harta tersebut, yaitu tanah. Dia mempunyai tanah mungkin berhektar-hektar. Ada tidak orang, kalaupun ada mungkin jarang kita temukan, dia berwasiat, nanti saya mati, saya mau kuburan saya 1 hektar. Ada tidak? Hanya butuhkan berapa meter kali berapa meter. Sampai pun kita dikuburkan, dianjurkan dikuburkan di pemakaman umum. Harta kita tidak ada lagi. Semua ketika kita tinggalkan, apakah harta kita? Jadi harta ahli waris, milik orang-orang yang kita tinggalkan. Itulah dunia. Selanjutnya beliau mengingatkan tadi yang poin yang kedua adalah akhirat. Akhirat pasti. Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, kematian akan kita jumpai. Akhirat pasti, mau ataupun tidak mau, satu saat kita akan dihisab. Senang ataupun tidak senang, semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Semua apa yang telah kita lakukan akan dihisab. Senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka, semua kita akan pertanggungjawabkan. Maka selama kita dunia ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ikhwani fillah ajakum rahimin wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, mengingatkan kepada kita semuanya kenikmatan surga adalah kenikmatan yang abadi.
kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan belum yang pernah terbesit oleh hati seorang hamba. Itu kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas keimanan tersebut. Dunia ini memang tempat ujian. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati. Kita saat ini sebelumnya kita hidup atau mati? Sebelumnya kita tidak ada. Allah adakan. Satu saat kita akan mati. Kenapa Allah tujuan menciptakan hidup dan mati? Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa yang terbaik dalam melakukan satu amalan. Mereka melakukan amalan tersebut ikhlas atau tidak. Mereka melakukan amalan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang selalu dan senantiasa menjaga amalan-amalan, orang-orang yang selalu dan senantiasa termotivasi, orang-orang yang selalu dan senantiasa berlomba dengan kebaikan-kebaikan, karena kita akan pasti meninggalkan dunia ini. Ikhwani fi din ajakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Nah, ada kaitan tentang kenikmatan dunia dan akhirat untuk menjadikan renungan kita. Yang pertama, kehidupan dunia ini panah, sedangkan akhirat adalah kekal. Banyak ayat yang menyebutkan, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dunia ini tidak lama. Semua kita pun tahu. Tapi banyak kita terlalaikan dengan kehidupan dunia tersebut. Nah, adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi tanpa batas. Penyesalan pada saat itu tidak akan berlaku lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara penyesalan orang kafir, yang mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku dulu tetap menjadi tanah. Penyesalan mereka tanpa berarti. Begitu juga orang beriman akan menyesal. Sebagian mereka akan menyesal dan mungkin termasuk kita akan menyesal. Kenapa kita tidak memaksimalkan dengan sebenar-benarnya selama di dunia untuk melakukan kebaikan, dan itu satu saat pasti akan menyesal. Tentu penyesalan yang paling menyedihkan adalah penyesalan orang kafir. Nah, ikhwani fiddin anjakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Nah, coba kita lihat. Kita sebutkan saja berapa banyak kenikmatan yang telah kita miliki. Makanan, seenak apapun makanan tersebut, kalau kita makan, terus kita makan, kelezatnya itu hilang. Kelezatan itu hilang. Mungkin pernah ada lihat orang-orang yang kaya makan ikan asin. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh dia sederhana. Pada dasarnya bukan sederhana. Mungkin di situ dia merasakan kenikmatan. Dia sudah capek makan makanan yang lain. Akhirnya dia pergi ke kampung-kampung, bagaimana merasakan kenikmatan tersebut. Ana ingat waktu ana dulu mondok, karena kita di kampung, waktu di kampung makan ikan asin kan udah langganan ya. Ketika di Bogor jarang makan ikan asin, karena ikan asinnya kata waktu itu lebih mahal daripada beli daging ayam. Ketika ikan asin, teman-teman senang semuanya. Karena apa? Jarang dimakan. Maka ada pepatah Arab mengatakan, kulla syai'in kathura raghsa illa al-adab. Segala sesuatu ketika banyak itu akan menjadi murah kecuali adab. Maka dunia begitulah, semuanya yang dimiliki. Ada manusia mungkin inginnya istirahat. Saya ingin istirahat, capek kerja. Diberi waktu istirahat, mungkin 1 minggu suruh dia tidur. Kira-kira capek atau tidak? Capek atau tidak? Begitulah dunia. Ingin kita mungkin ketika kerja capek, diberi libur suruh tinggal di kamar 1 jam, bingung, suntuk di kamar terus. Begitulah dunia. Tidak akan pernah kita akan merasakan titik kalau kita ingin mencarikan kebahagiaan tersebut dengan tujuan dunia. Ada orang menganggap, oh kebahagiaan itu kalau saya sudah bangun rumah besar. Mereka ketika bangun rumah besar, apakah ketika mereka telah mendapatkan kebahagiaan? Tidak.
Berapa banyak ada orang yang mempunyai rumah besar tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mungkin di dalamnya tidak ada dikaruniakan anak. Sebagian ada anak orang yang mengeluh, oh banyaknya anakku, bagaimana untuk biaya sekolah dan seterusnya. Tetapi tidak sedikit juga ada orang yang menantikan anak untuk memenuhi, untuk melengkapi kebahagiaannya. Begitulah kehidupan dunia. Ikhwani fillah a'azakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'la yang telah kita sampaikan tadi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia condong kepada dunia walaupun akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Naam, ikhwani fillah a'azakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Baik. Poin yang kedua, kenikmatan dunia tidak sempurna, sedangkan kenikmatan akhirat adalah paripurna. Nah, kehidupan dunia tidak sempurna, sedangkan akhirat tidak ada celah, tidak ada kekurangan di dalamnya. Apabila kita membaca tentang keadaan surga, maka kita akan membayangkan betapa sempurnanya kehidupan surga. Tidak ada lelah, tidak ada keluh kesah, tidak ada perselisihan, tidak ada tua dan tidak akan selalu muda, tidak ada kesedihan, tidak ada kesedihan dan selalu kegembiraan. Itu akan didapatkan orang-orang yang akan masuk surga. Sedangkan dunia sementara. Ada yang pernah kita melihat mungkin tersebut adalah ada wanita cantik, nanti mereka akan pudar kecantikannya. Akan ditemukan ada laki-laki yang tampan, akan keriput, akan hilang kegantengannya. Semua akan selesai dunia ini. Sedangkan di akhirat, istri-istrinya akan selalu dan senantiasa gadis, laki-lakinya mempunyai kekuatan dan tidak ada lagi BAB, tidak ada lagi buang angin dan seterusnya. Itu kenikmatan yang Allah janjikan kelak di surga. Kalau mungkin di dunia kita mikir-mikir, oh ini makan ini, kolesterol dan seterusnya. Di surga tidak ada lagi hal demikian. Kita masih mempunyai batas-batasan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ada manusia menganggap, oh lezatnya, enaknya, bagaimana dirasakan orang-orang tersebut. Ketika ingin makan ini, mereka bisa membeli. Sedangkan tidak sedikit ada orang yang untuk mencari untuk sesuap nasi saja mereka kesulitan. Tetapi juga tidak sedikit ada orang yang mampu untuk membeli segala-galanya untuk makanan, tetapi mereka tidak boleh untuk makan. Ada atau tidak? Ada, ikhwan a'azakum rahimin rahimakumullah ta'ala. Mungkin ada orang miskin tidak mampu membeli daging, tetapi ada juga orang kaya mampu beli daging tapi nggak boleh makan daging. Dan itulah kehidupan dunia. Tidak bisa menjadikan tolak ukur bahwa kehidupan dunia tersebut kebahagiaan bisa saja. Kebahagiaan itu didapatkan mungkin ada di rumah orang yang biasa saja. Ikhwan a'azakum, ana pernah berkunjung ke salah satu rumah teman. Sampai ana mau neteskan air mata tapi malu. Karena ana setiap ketemunya orangnya bahagia terus. Sampailah waktu itu kebetulan ana diajak, Ustaz, yuk lebaran ke rumah si fulan. Tapi ana lihat memang gelagatnya tuh nggak mau dikunjungin, mungkin dia nggak enak di rumahnya. Sampailah ana datang ke rumahnya. Dia sebab bingung, nggak ada yang untuk disuguhkan. Rumahnya papan bolong-bolong. Tapi masya Allah, anaknya ceria, senyum, bahagia dalam keadaan sehat. Di situ anda lihat masya Allah mereka belajar Al-Quran. Yang mungkin ini tak akan ditemukan ada orang yang mempunyai rumah yang megah, belum tentu mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ikhwani fillah a'azakum rahimahullah ta'ala. Tapi di satu sisi, kalau ada event-event untuk infak, dia jago berinfak. Allahu Akbar. Adalah masya Allah. Sampai pernah satu ketika beliau mengajak anak minum es waktu itu. Habis khutbah Jumat, Ustaz minum es. Ana bilang, ya udah kita makan siang saja. Ana ajak beliau masuk dengan tujuan ana yang mentraktir. Akhirnya ana lagi makan, dia ke belakang. Rupanya sudah dibayarin semuanya itu. Masya Allah. Dalam kondisi-kondisi tersebut. Tetapi di satu sisi kita ada temukan ada orang yang mempunyai kekayaan, tanahnya di mana-mana, mungkin mempunyai kendaraan di mana-mana. Dulu mungkin berandai-andaikan aku mempunyai kendaraan, ini akan memudahkan aku untuk beribadah. Andaikan aku mempunyai kendaraan, aku bisa sholat walaupun dalam keadaan hujan. Andaikan aku punya kendaraan, aku bisa hadir di kajian walaupun dalam keadaan hujan. Punya kendaraan, apakah pergi kajian? Enggak. Mikir lagi, kalau jalan hujan-hujan nanti capek nyuci mobil.
Ini yang cerita temannya sendiri. Dulu anak gitu Ustaz. Anak sebelum punya mobil, anak berharap ketika anak punya mobil, kondisi apapun anak bisa hadir di majelis ilmu. Rupanya tidak seperti itu. Itulah dunia. Banyak melalaikan kita. Ikhwani fillah ajakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Selanjutnya yang untuk menjadikan renungan kita ikhwana ajakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Kaitan tentang dunia adalah kenikmatan dunia tak selalu bisa dinikmati. Sedang kenikmatan akhirat senantiasa bisa dinikmati. Sebagaimana telah kita sampaikan memberikan contoh-contoh tadi. Bahwa ada orang yang semuanya pengen makan-makan buah-buahan. Buahan tersebut adalah ada musim-musim tertentu. Musim durian, musim tertentu. Ada musim durian, boleh makan durian, dia nggak punya uang untuk beli durian. Ada mampu beli durian, dia nggak boleh makan durian karena darah tinggi dan seterusnya. Itu kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan di akhirat nggak ada musim. Kenikmatan antum butuh buah apa saja. Apa yang antum inginkan, apa yang kita inginkan dari seluruh kenikmatan tersebut yang mungkin kita tidak pernah terbayangkan. Walaupun yang Allah SWT sebutkan di antara hikmah, Allah sebutkan beberapa kenikmatan buah-buah di surga tersebut ada anggur. Itu supaya kita nggak bingung buah apa ini kan. Coba kalau kita makan buah yang asing, ragu nggak misalnya ke hutan ada buah, oh bagus ini, berani nggak antum makannya? Takut jadi racun. Allah berikan tersebut ada buah-buah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi tentu namanya sama, rasanya belum tentu. Bukan belum tentu, pasti berbeda. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan tadi, Allah Subhanahu berfirman, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata seorang hamba, yang belum pernah terdengar bersit oleh telinga seorang hamba, belum pernah terbesit hati seorang hamba. Itu kenikmatan surga. Tetapi di surga, apa yang diinginkan seorang hamba semua akan diberikan tanpa diragukan lagi, tanpa takut sakit ini, sakit itu dan seterusnya. Sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dunia juga Allah akan halalkan kelak di akhirat. Di antaranya apa? Khamar. Maka kita bersabar. Ikhwana ajakum rahimani wa rahimakumullah taala. Tentu khamar yang di dunia ini tentu akan berbeda dengan khamar di akhirat. Sampai disebutkan khamar di akhirat tutupnya saja ketika dibuka itu mempunyai aroma yang luar biasa dan tentu berbeda dengan khamar di dunia yang tidak memabuk, khamar di akhirat tidak memabukkan dan seterusnya dan mendapatkan kelezatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun namanya bir ya, bir dalam bahasa Arab itu bir artinya baik. Pada dasarnya enggak baik ya, bir. Tetapi ketika di surga Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu semuanya. Nah, itulah kaitan tentang di antaranya kenikmatan dunia tak selalu bisa dinikmati sedangkan kenikmatan akhirat senantiasa bisa dinikmati. Nah, ikhwani fillah ajakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya, kaitan tentang nikmat dunia dan akhirat. Kenikmatan dunia diraih dengan susah payah. Adapun kenikmatan akhirat tidak demikian. Kenikmatan dunia diraih dengan susah payah. Harus kita memaksimalkan. Mungkin harus mempunyai uang. Kalau seorang petani harus menanam dulu dan seterusnya. Sedangkan kenikmatan surga tidak perlu susah payah kita. Mau apa saja datang sendiri. Itu kenikmatannya. Nah, ini kita tahu. Dan mungkin hal tersebut tidak asing di telinga kita. Tetapi kira-kira realitanya kehidupan kita ini, kira-kira yang mana lebih semangat kita usahakan, dunia atau akhirat? Banyak mungkin kita kaitan tentang dunia. Padahal akhirat ini sudah pasti. Sampai anak pernah diceritakan oleh guru anak. Saking susahnya dulu dia dalam kehidupan. Sampai dia nasihatin, antum jangan seperti anak katanya. Jadi kalau dia pergi walimahan, acara resepsi pernikahan, daging itu nggak dikunyah. Disimpan di mulutnya. Pulang dikeluarkan, disuapkan untuk anak-anaknya. Anda dengar, Masya Allah, segitu amat. Benar Armandi katanya. Dulu ustaz dia gitu. Untuk berpikir untuk membeli daging tersebut perlu dengan susah payah. Untuk meraih mungkin kumpulkan pundi-pundi uang dulu barulah dapat beli daging sekilo. Itu pun mungkin setahun berapa kali baru bisa makan. Tapi di akhirat tidak ada lagi kesedihan. Semua akan merasakan kegembiraan. Tidak ada lagi hasad.
Tidak ada lagi orang yang iri. Kalaulah di dunia kita mungkin mendapatkan kehidupan dunia, kita bangun rumah, kita beli kendaraan, kita membelikan segala sesuatu, kita mempunyai usaha, ada orang yang hasad, ada yang orang iri. Ada tidak? Pasti ada. Pasti ada. Yang gak mungkin iri adalah seorang ayah dan seorang ibu kepada anak. Saudara mungkin iri, mungkin hasad, mungkin amat mungkin sekali. Tetapi di surga tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa dengki. Semua dihilangkan itu semuanya, ikhwani. Wa qad fa'alakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Sebagaimana kita ulangi lagi, tidak sedikit manusia menganggap kebahagiaan ketika diluapkan seluruh hartanya, tetapi tidak sedikit juga terkadang manusia tersebut mempunyai harta malah dia membuat gelisah. Maka kembalikan tujuan kita untuk mencari harta. Mencari harta adalah untuk tujuan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Niatkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, menafkahi anak, menafkahi istri, supaya anak kita menjadi anak yang soleh, anak kita menjadi anak soleha, bekerja untuk membantu berbakti kepada kedua orang tua, bekerja untuk membantu saudara kita. Tujuan tersebut bukan hanya tujuan untuk membangun rumah, bukan hanya tujuan untuk membeli kendaraan, bukan hanya tujuan untuk healing berjalan-jalan kemana dan kesana dan kesini. Sampai anak pernah diceritakan ada seseorang kalau ingin ngopi harus ke Singapura. Bayangkan ngopi harus ke Singapura. Ikhwana ajakum. Dan ketahuilah mereka tidak akan temukan kebahagiaan. Mereka menganggap pundi-pundi rupiah tersebut ingin mendapatkan kebahagiaan, sehingga secakir kopi tersebut tidak mereka dapatkan kebahagiaan ketika di ruang tamu. Tidak mereka dapatkan ketika bersama suami dan istri. Ketika tidak mereka temukan bersama keluarga. Tidakkah kita berharap kita bersama keluarga kita bahagia? Ikhwani fillah ajakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Nah, inilah kaitan tentang kehidupan dunia. Jadi kenikmatan dunia diraih dengan susah payah, adapun kenikmatan akhirat itu tanpa susah payah. Nah, ikhwani fillah ajakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Selanjutnya, kaitan kenikmatan dunia dan akhirat untuk menjadikan renungan saya pribadi dan kita semuanya. Kenikmatan dunia memiliki efek samping, sedangkan kenikmatan akhirat tidak. Kenikmatan dunia apa saja? Makanan. Kita makan ini terus, ada anak yang mungkin kurang apa? Kurang gizi, makan bergizi, makan terus, yang bergizi dimakan terus. Kira-kira baik atau tidak? Juga tidak baik. Ada orang yang kurang istirahat, disuruh istirahat terus, baik atau tidak? Tidak baik. Ada orang nih yang kurang olahraga, akhirnya olahraga terus. Kira-kira baik tidak? Juga tidak baik. Ada teman yang rajin olahraga terkadang juga kena sakit dan seterusnya. Jadi segala dunia yang berlebihan itu tidak baik. Nah, ikhwani fillah andakum rahimani wa rahimakumullah taala. Sedangkan kenikmatan akhirat tidak ada efek sampingnya. Tidak ada efek sampingnya. Antum mau makan apa saja nanti di akhirat. Mau makan apa saja semau kita, sesenang kita. Tidak ada efek sampingnya, tidak ada darah tinggi, tidak ada asam urat, tidak ada semuanya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kelak bagi penghuni surga. Sedangkan kita di dunia itu semuanya ada efek sampingnya, semuanya. Apa sajalah. Ada enggak nasihat dokter kalau kita disuruh istirahat? Ada tidak? Ini tunggu, harus istirahat dulu sepekan. Ada? Ada kan? Berarti tujuannya apa? Supaya pulih dari penyakit. Coba kalau istirahat lama-lama, bagus atau tidak? Akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Ikhwana a'adyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Mungkin antum pernah merasakan titik itu mungkin. Pengen libur gitu kan, kerja terus pengen libur. Akhirnya ketika libur bingung juga ngapain ini. Ya itulah dunia. Tetapi ketika seseorang yang motivasinya di akhirnya dia bekerja semangat. Saya bekerja, saya melakukan pekerjaan saya karena saya dituntut untuk profesional. Setelah itu saya berharap apa yang saya dapatkan ini berkah, supaya anak saya menjadi anak soleh dan soleh, sehingga ketika saya mati, saya berharap anak saya menjadi salah satu aset yang terbesar. Ada yang mendoakan saya, menjadikan selalu dan senantiasa aset besar bagi saya. Saya akan terus dapat kebaikan. Akhirnya punya motivasi, akhirnya nggak malas-malas lagi. Nah, kalau diikut-ikutin dunia ini memang capek,
Mau kerja capek, semua capek. Sampai anak pernah dinasihatin dokter, anak suruh jangan banyak pikiran dulu katanya. Gak bisa anak banyak pikiran. Siapa gimana? Masa anak mau tutup sama Al-Quran? Anak bilang, gak mungkin anak tutup. Anak harus berpikir apapun yang harus bisa anak lakukan. Yang apa ikhtiar yang bisa anak lakukan dan itu semuanya. Ya gak bisa. Tidak bisa kita berhenti. Begitu juga dalam kondisi-kondisi apa? Begitulah kehidupan dunia dan akhirat. Jadi dunia itu pasti ada efek samping. Di akhirat tidak ada efek samping. Nah, selanjutnya kenikmatan dunia mendatangkan kebosanan, sedangkan kenikmatan akhirat tidak. Itu pasti. Antum pernah melihat pengantin baru? Antum saja pernah jadi pengantin baru ya. Akan berbeda pengantin baru dengan tak pengantin baru. Kok pengantin baru jangan diganggu. Antum pernah memakan sesuatu yang lezat, tapi kalau antum sering makan, itu akan hilang kelezatannya. Anak ingat dulu, anak paling suka buah langsat. Setelah anak tinggal di Punggur, jadi baru-baru anak tinggal di Punggur, santri bawa ada satu kardus, ada satu karung. Jadi sampai anak 2 hari kadang nggak makan nasi, makan langsat. Senang anak memang dulu dari kecil suka makan langsat. Sekarang karena sering, jadi udah nggak ini lagi. Kalau durian memang anak nggak berani makan banyak-banyak. Kalau langsat dulu suka benar anak. Itu segala dunia akan membosankan seluruhnya. Coba antum ingat, antum ingin sesuatu, ingin tempat relaksasi sesuatu, antum pergi, mungkin sekali antum senang, 2 kali, 3 kali antum pergi sudah hilang. Tapi beda kenikmatan akhirat. Coba kalau ada orang yang pernah haji, pernah umroh, dia akan selalu senantiasa terpaut hatinya pengen tersebut. Itu kenikmatan. Ada orang yang senantiasa merasakan kelezatan membaca Al-Quran, mereka akan selalu senantiasa haus. Ada orang yang selalu senantiasa merasakan kelezatan dalam melakukan ibadah salat, mereka akan merasa haus. Ada orang yang senang senantiasa duduk di majelis ilmu, mereka akan merasa haus. Mereka tidak mau hilang kenikmatan yang telah mereka rasakan. Beda dengan kenikmatan dunia, pasti akan bosan. Apapun bentuknya, antum pernah pengen apapun. Mungkin ada dulu kita waktu kecil pengen sesuatu. Ada orang pengen, oh nanti saya kalau besar naik pesawat. Udah naik pesawat, bingung tidak mau naik pesawat lagi. Tidak pengen pesawat. Ada yang ini, ada pernah tuh pengen naik kereta api. Sudah naik kereta api, udah. Itu kenikmatan dunia semuanya pasti akan bosan. Seluruhnya ikhwan, a'adzakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Nah, Taib, ikhwana a'adzakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Itulah beberapa yang untuk menjadikan renungan bagi kita semuanya. Tentu tak kala kita telah mengetahui bagaimana kondisi kehidupan dunia, bagaimana kondisi akhirat. Di antaranya kita sampaikan tadi, dunia kekal, dunia sementara, dunia fana, akhirat kekal, dunia membosankan sedangkan akhirat tidak. Dunia mempunyai efek samping sedangkan akhirat tidak. Dan ini juga bukan membuatkan kita lemah semangat untuk beraktivitas, bukan di situ maksudnya. Tetapi kecondongan kita. Maka orang yang zuhud itu bukan orang yang nggak punya apa-apa. Bisa saja ada orang yang mempunyai harta banyak tetapi dia zuhud. Dari mana? Tolak ukur pandangan dia terhadap dunia. Ada ndak orang yang tidak punya harta, rumahnya peot, rumahnya ini, pergi kerja sebelum subuh dan pulang setelah malam? Ada atau tidak? Sholat tidak, bulan puasa tidak, kaya pun tidak. Ada atau tidak? Ada, ikhwana a'adzakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tetapi ada orang yang biasa saja. Sampai anda ceritakan, salah satu anda pernah duduk di majelis salah satu ustaz. Ada seseorang yang Masya Allah dia mempunyai kekayaan. Dia bulan puasa tokonya ditutup. Tidak cukup tokonya ditutup, seluruh keponak-keponakannya, anak-anaknya, sepupu-sepupunya dikumpulkan di rumah. Disuruh apa? Disuruh baca Al-Quran. Tidak sekedar tersebut supaya dia tidak bingung, semuanya dikasih uang. Dah, ini untuk uang kamu nih. Mungkin dikasih 10 juta. Udah kau fokus ibadah. Mereka menganggap dunia itu biasa saja. Dan ini yang susah, ikhwana a'adzakum. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan, ana yakin semua tidak akan salah menjawab. Dunia atau akhirat yang kekal? Jawabnya apa? Pasti akhirat. Kita katakan dunia kenikmatan fana atau akhirat kenikmatan fana. Semua kita bisa jawab. Tetapi begitulah dunia amat mudahnya menggoyahkan kita. Amat mudahnya membuatkan kita kembali kepada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah larang ataupun membuat kita lalai. Maka kita butuh
tempat-tempat. Kita butuh teman. Kita butuh kondisi yang dapat mendukung, menjaga kestabilan keimanan kita. Ada orang yang dulu soleh, karena berteman dengan yang bukan soleh, mereka tinggalkan kebaikan. Ada dulu orang yang biasa menjaga sholat, akhirnya biasa meninggalkan sholat. Dan ini yang kita butuhkan, ikhwani fiddin ajakum rahimin wa rahimakumullah ta'ala. Dan karena hati kita lemah, maka di antara yang bisa kita lakukan tersebut adalah yang di antaranya yang pertama, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Allah yang selalu dan senantiasa memberikan hidayah kepada orang-orang yang diinginkannya. Begitu juga Allah mudah sekali menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwana ajakum rahiman wa rahimakumullah taala, carilah tempat, komunitas, kondisi kita yang dapat menjaga kestabilan keimanan kita. Dan anak pribadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari taman SD anak itu berada di pondok pesantren. Jadi kalau tidak belajar, ngajar. Minimal anak pernah terkadang sedih, di satu sisi bahagia. Contoh terkadang kalau anak capek, benar gitu. Capek. Jadi kan santri nggak sholat kalau kecuali anak datang di masjid. Akhirnya santri, anak udah pesankan kalau ustaz belum datang, kalau udah azan lama iqamah, panggil ustaz. Ustaz, oh, masya Allah. Kadang satu sisi sedih. Masya Allah, santri sudah ke masjid, saya belum. Tapi satu sisi saya bahagia. Saya nggak tahu kalau saya tidak tinggal di lokasi tersebut, saya mungkin tinggal di tempat orang-orang yang mungkin tidak memperhatikan sholat. Bisa-bisa saya sholat di rumah. Itu bisa-bisa sholat, bisa-bisa juga nggak sholat. Mungkin atau tidak? Amat mungkin. Mungkin antum tidak pernah mendengar cerita, banyak tidak ada santri yang dulu biasa sholat, ketika di luar dia tidak jadi santri nggak sholat. Banyak. Sampai anak pernah didatangi teman kurang lebih 5 tahun yang lalu. Anak ingat sekali dia datang tanggal 9 di bulan Zulhijjah, besoknya lebaran haji. Dia telepon anak. Kebetulan anak dekat dengan dia. Dia adik kelas anak tingkat 1 tahun. Namun anak, akhirnya dia cerita, ada apa? Anak ini mau pulang, tapi malu. Kenapa malu? Saya tidak punya duit. Besok kan lebaran. Saya harus beli barang untuk lebaran, anak istri saya menunggu. Padahal dulu dia ini adalah Masya Allah, bacaannya bagus, suaranya bagus, belajar pintar. Pidato bahasa Arab mantap, luar biasa. Pintar anaknya luar biasa. Akhirnya anak bilang, antum dah, ingat dah dulu antum. Bapak antum dulu guru ngaji, antum baliklah. Gara-gara berteman apa? Berteman kerjaan yang biasa menggaple, akhirnya udah minuman sudah biasa. Akhirnya tinggal itu semuanya. Yang dulu dijaga, sholatnya dijaga, Al-Quran dibaca, sudah tinggal itu semuanya. Dia cerita sendiri dengan anak. Anak bukan jadi orang benar lagi. Sedikit kembali anak bilang, antum teman baik anak. Walaupun Pak anak tahu waktu itu dia butuh duit, akhirnya kebetulan kita ada sedikit uang, anak bilang udah pulang temuin anak istri antum. Itu ikhwana ajakum, butuh kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaitan demikian, al-akhilla yauma idzin ba'dun li ba'din adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman di dunia ini satu dan yang lainnya kelak di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali teman yang bertakwa. Maka kita butuh teman-teman. Kalau antum bersyukur, kalau ada misal tempat kerja ngingatin sholat, tempat kerja masih mengingatkan kita untuk kerja benar, bersyukur. Tidak sedikit ada orang bekerja, tempatnya membuat lalai bekerja. Dia sholat, dipikir, oh ini mungkin dia mau istirahat. Sampai anak pernah diceritain seorang ikhwan ajakum, dia baru-baru ngaji, semangat, lama-lama nggak ada kabar. Waktu itu dia tidak mau megang HP. Masya Allah, mantap antum, zaman sekarang nggak mau megang HP. Akhirnya anak lost komunikasi. Tidak lama, kurang lebih sebulan atau 2 bulan dia muncul. Anak bilang, dari mana antum nih? Anak kerja di mall, Ustaz. Masya Allah. Jadi dia cerita, singkat cerita, awalnya anak kerja di mall itu anak cleaning service, Ustaz. Anak bersihkan WC. Alhamdulillah ketika anak bersihkan WC, alhamdulillah anak bisa jaga sholat. Jadi waktu sholat, anak sholat. Setelah itu anak dipindahkan kerjaannya tentang ngumpulkan troli. Ngumpulkan troli katanya. Jadi qadarullah waktu itu banyak pengunjung, ini waktu sholat. Akhirnya anak tinggalkan sholat. Akhirnya setelah anak sholat ada dimarah.
Akhir setelah itu anak putuskan, anak keluar dari kerja tersebut. Apa kata dia? Yang membuat anak dengarnya pun Masya Allah merinding anak. Apa katanya? Masa yang memberikan rezeki saya harus bersembunyi-sembunyi untuk beribadah kepadanya, sedangkan Allah memberikan saya rezeki. Dia ambil gajinya, udah nggak kerja lagi dah. Ikhwana ajakum rahimani rahimakumullah ta'ala. Maka anak heran kalau ada orang Islam yang kerja, yang disuruh untuk sholat nggak mau sholat. Anak heran. Padahal dia orang Islam. Berapa banyak ada orang yang Islam yang ketika kerja bingung untuk sholat, cari tempat masjid susah. Kita sudah difasilitasi. Sedangkan kita orang Islam, kita tahu rukun sholat adalah rukun dari rukun Islam. Kita tahu sholat adalah pembeda orang beriman dan orang kafir. Kita tahu sholat ini adalah bahwa amalan yang besar yang akan menjadi penentu baik ataupun buruknya satu amalan kita. Kita tahu itu semuanya. Maka kita harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur tak kalah kita bekerja di tempat sesuatu yang masih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga motivasi kita berbeda. Ada orang yang motivasi hanya mendapatkan gaji, tapi kita motivasi tidak sekedar itu. Dia berharap kerja ini adalah ibadah. Dia ingin menafkahi anak dan istri. Kalau ada lebih, dia ingin berbagi. Dia ingin berbakti kepada kedua orang tua. Dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Ingin pendidikan anaknya layak dan seterusnya. Dan itu mempunyai motivasi yang besar bagi orang beriman. Tentu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan jangan sampai orang beriman motivasi kerjanya sama dengan orang yang tidak beriman. Yang penting, kok saya kerja saya dapat bangun rumah, saya kerja dapat, bukan salah membangun rumah, bagus kalau niatnya adalah untuk anak istri, kendaraan tersebut untuk kebaikan dan seterusnya. Tetapi kalau hanya sekedar wah ada gaya orang, dan itu apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan untuk menjadikan renungan saya pribadi kait tentang dunia, dan kita untuk menjadikan fokus untuk menjadikan akhirat, sehingga kita berharap dunia yang kita miliki untuk menjadi jembatan untuk menuju akhirat. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita berharap ini untuk menjadi wadah, wasilah untuk mendapatkan kebaikan, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jadilah kalian anak-anak akhirat yang motivasinya adalah untuk mengeraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sampailah titik ini yang kita harapkan, yaitu Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita ke surga. Kata Allah, inilah sejatinya orang yang sukses. Inilah sejatinya orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Orang-orang yang berambisi untuk meraih akhirat, orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.